Selamat sore teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya akan membagi video lagi di mana cara pengaplikasian pupuk yang saya racik itu kapan hari. Nah, di sini saya sudah sediakan pupuk yang saya racik kemarin, dan di sini ada spesial lagi air aki. Jadi air aki ini yang khusus yang tutup merah teman-teman ya. Ini untuk menurunkan pH. Jadi pH kebetulan air yang saya pakai di sini air sumur, jadi air tanah. Nah, pH-nya tinggi teman-teman. Jadi untuk mencapai pH di antara 6 sampai 6,5 ya pakai ini. Terus di sini air baku saya ppm-nya sudah tinggi teman-teman. Nah, jadi air bakunya sekitaran hampir 400 sekian. Nah, jadi selama ini yang saya pakai ya ini, jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi patokan pada ppm pupuk, bukan pada ppm air. Jadi ppm pupuk itu sesuai dengan takaran yang saya punya di sini, per 1 liter air 5 mili pupuk. Nah, jadi sebanyak 5 mili pupuk, ini 5 mili, ini 5 mili, air baku 1 liter. Jadi hasilnya nanti itu sudah kita cek ya, kira-kira hasilnya berapa ppm di saat saya campur dengan oke. Jadi kita paskan di angka 5 mili. Ini di angka 5 teman-teman. Jadi pupuk A-nya 5 mili, pupuk B-nya juga 5 mili. Oke, pas di angka 5 teman-teman. Jadi air 1 liter, air baku 1 liter, pupuk AB mix-nya 5 mili. Jadi ini yang kita aplikasikan untuk tanaman. Nah, tadinya ppm air baku itu 400 sekian. Sekarang sabar saya aduk dulu. Oke, sudah diaduk. Sekarang kita tentukan ppm-nya berapa. Di angka 1800 sekian. Jadi dikurangi dengan ppm air mendapatkan 1300 lah. 1300 berapa. Jadi ini untuk takaran saya di rank 1200 sampai 1500. Jadi ini hasilnya 1800 dikurangi dengan ppm air tadi 400 sekian, hampir 500. Jadi dapat ppm nutrisinya itu 1300 sekian. Ini cara menakar untuk per liter teman-teman. Jadi untuk di tandon saya di sini. Jadi ini tandon saya, ukurannya tadi saya sudah kuras dan saya bersihkan 200 liter. Jadi tinggal kalikan saja untuk 1 liter air baku 5 mili pupuknya. Kalau 200 liter berapa mili yang dibutuhkan pupuk. Jadi itulah yang selama ini saya aplikasikan. Nah, kebetulan sekarang ini lagi kosong teman-teman, karena saya
pulang kampung kemarin 3 minggu saya nggak membuat bibit. Jadi sekarang saya mulai lagi. Ini saya sudah menanam. Ini bibitnya sudah saya pindah tanam pakcuenya. Oke, lanjut ke pengaplikasian air ini. Jadi kebetulan alat pH saya mati teman-teman, jadi nggak bisa ngukur pH-nya berapa. Yang jelas pH-nya tetap harus diturunkan karena air baku di sumur ini airnya tinggi. Oke, kita lanjut ke pengukuran Oke teman-teman, jadi saya lanjut di sini fungsi dari air aki ini untuk menurunkan pH. Jadi di saat air baku yang saya campur tadi dengan nutrisi, jadi warnanya masih pucat. Nah, ini menandakan pH-nya masih tinggi. Oke, setelah saya campur dengan ini, hati-hati teman-teman, ini air aki, air keras ya, jangan sampai kena. Cukup tutup saja untuk 1 liter. Jadi di saat saya aduk ini warnanya akan hilang teman-teman. Nah, jadi ini menandakan airnya sudah terlalu ke bawah pH-nya. Jadi selama ini yang saya gunakan untuk menetralisir pH ya ini air aki. Jadi tadi berwarna pucat, sekarang setelah dikasih ini warnanya hilang. Oke, ini berarti terlalu rendah teman-teman. Jadi untuk menetralisir di tandon nanti, ya tetap harus pakai alat. Jadi alat ini yang menentukan untuk mendapatkan pH di rank 6 sampai 6,5. Oke, sebentar lanjut ke pencampuran nutrisi di tandon. Ayo. Oke, teman-teman, jadi saya lanjut di sini. Diralat yang tadi, ini tandon saya bukan 200 liter melainkan 80 liter. Jadi saya salah volume tadi. Nah, untuk mengakali di saat kita tidak punya TDS seperti ini, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu volume tandon kita. Setelah tandon kita tahu berapa, tadi setelah saya hitung ulang ternyata 80. Jadi karena takaran pupuk saya ini per liter air baku 5 mili pupuk. Jadi kalau tampungan saya ini 80, berarti 8 kali 5. Jadi sekitar 400 ml untuk pupuknya. Oke, kita lanjut. Jadi di angka 400 teman-teman ya. Kita tuang dulu terlebih dahulu pupuk. Jadi pas di angka 400. Oke, ini di 400. Nanti sebentar yang B juga begitu. Oke, 400. Sekarang untuk air akinya teman-teman, air akinya cukup 100 ml.
untuk campuran 8. Cukup 100 ml untuk campuran 80 liter. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini saya sudah campur, saya sudah nyalakan pompanya untuk mengaduk, dia mengaduk itu. Teman-teman, jadi tadi kita sudah memperagakan untuk pencampuran nutrisinya. Kita cek sekarang. Jadi kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, bisa mengkalkulasikan volume air dengan nutrisi yang kita punya. Nah, sekarang saya sudah dapat hasil di 1100 sekian. Berarti sudah pas untuk takaran saya, karena kebetulan tanaman saya masih kecil, jadi belum butuh nutrisi yang begitu banyak. Jadi nutrisinya yang ada di tandon saya itu hitungannya cuma 600 teman-teman, 500 sekian, karena dipotong ppm air baku. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk kita saling membantu, karena di YouTube bukanlah untuk bersaing, melainkan untuk saling membantu dan saling berbagi. Terima kasih.